Ketika kecil, anak-anakku semuanya siswa-siswi PAUD, TK, dan SD Negeri 3 Tegalrejo yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah pada kesempatan kali ini kita tidak henti-henti untuk memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini, bisa menjalankan satu perintah, bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan atas ridha Allah kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi keselamatan. Insya Allah pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk memperingati miladnya atau maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau, atas usaha beliau, sehingga sampai saat ini kita semua dengan ikhlas menjalankan apa yang Allah, apa yang Nabi Muhammad contohkan, yaitu agar kita semua menjadi umatnya yang terbaik. Anak-anakku semua yang saya hormati, kenapa kalian hari ini dikumpulkan bersama-sama di sini, yaitu dengan satu tujuan, untuk memperingati maulid Nabi Muhammad atau miladnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kurang lebih ke 1451 tahun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam sejarah itu dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Kalau dalam bahasa agama Islam, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kira-kira kalian sudah kenal belum dengan Nabi Muhammad? Ada yang sudah kenal, ada yang sudah tahu siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itu mari kalian sudah hafal, kalian sudah tahu kaitannya dengan surat Al-Fil yang kelas 6. Surat Al-Fil ki piye unine? Acaane apa? Ada yang sudah tahu, ada yang sudah hafal, lagi ngaji wis tekan ngono kuwi? Ada yang tahu? Surat Al-Fil adalah surat Alam Taro. Mas ngerti? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Kenapa kaitannya dengan surat Al-Fil? Karena di dalam surat Al-Fil yang kalian baca tadi itu menceritakan tentang bagaimana usaha dari seorang Raja Abroha dari negara Yaman yang berusaha ingin menguasai Ka'bah, ingin menguasai Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Karena Raja Abroha pada saat itu dalam sejarah, dalam cerita ya, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fil, Raja Abroha terasa iri melihat kota Mekah yang ramai, banyak dikunjungi, banyak umat, banyak orang datang ke sana, banyak orang pedagang yang mampir ke sana. Kenapa? Karena di sana itu ada Ka'bah. Ka'bah yang menjadi pusat tujuan umat untuk beribadah di sana. Nah, kaitannya dengan surat Al-Fil ini itu bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
peristiwa lahirnya Nabi Muhammad pada saat itu dinamakan tahunnya tahun gajah. Karena apa? Raja Abroha berangkat datang dari negara Yaman untuk menghancurkan Mekah, menguasai Ka'bah dengan mengendarai gajah. Gajah yang menjadi kendaraannya, tidak onta, tidak kuda, tetapi gajah. Kenapa alasannya? Pikirannya Raja Abroha bahwa gajah itu binatang yang besar, yang kuat, yang mana akan mudah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga mudah untuk menguasai kota Mekah. Akan tetapi atas izin Allah, Ka'bah tidak jadi dikuasai. Karena apa? Allah punya pasukan dengan mengirimkan burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak sekali terbang untuk menghancurkan pasukan bergajah. Toiron ababil, kemudian tarmihim bihijaratin min sijil. Dari burung tersebut kemudian apa? Burung tersebut menghancurkannya. Pasukan Abroha yang berkendaraan gajah tersebut binasa, bagaikan daun yang dimakan ulat. Dari peristiwa tersebut kemudian Rasulullah lahir. Maka Rasulullah lahir tidak dinamakan tahun apa, karena pada saat itu belum ada hitung-hitungan tahun, maka disesuaikan dengan peristiwa. Maka Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Nah, siapa Rasulullah? Rasulullah itu lahir di kota Mekah dari seorang keluarga. Ayahnya yang bernama siapa? Abdullah. Rasulullah lahir dari seorang putra yang bapaknya bernama Abdullah. Kemudian ibunya siapa? Siti Aminah. Nah, Rasulullah pada saat itu lahir dalam suatu keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa itu apa? Masyarakat, kehidupan, kebiasaan yang dialami, yang dihadapi oleh orang-orang Mekah itu jauh dari peradaban, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari harkat dan martabat manusia. Nah, kemudian Rasulullah SAW lahir dengan tujuan apa? Menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan agama Islam. Akan tetapi dalam saat penyampaian ajaran Islam tersebut tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena banyak sekali ancaman, tantangan, usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang kafir, terutama dari suku Quraisy, yang berusaha ingin menghalang-halangi Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Islam. Karena apa? Kebiasaan orang-orang Mekah, orang-orang dari suku Quraisy pada saat itu tidak menyembah kepada Allah. Dia menyembah kepada patung, berhala, kemudian menyembah pada arwah-arwah orang-orang yang dahulu, menyembah matahari, menyembah api. Dia tidak mau menyembah kepada Allah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu pun juga tidak mempunyai atau belum mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Adab, sopan santun, menghargai orang lain itu belum. Sehingga apa? Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah berperang, berkelahi, bermusuhan, saling membenci, saling membunuh, berjudi, kemudian minum-minuman yang diharamkan, khamr dan lain sebagainya. Kemudian datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang baik, yaitu menyembah kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian juga melarang orang saling berperang, melarang orang saling bermusuhan, juga melarang orang untuk berjudi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW, diangkat menjadi seorang nabi, Rasulullah pun mulai melihat keadaan masyarakat yang begitu luar biasa jahatnya, yang begitu luar biasa rusaknya. Maka Rasulullah berusaha
menyendiri, mencari petunjuk dari Allah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW berada di jauh dari keramaian, dari komunitas, dari keadaan masyarakat, menyendiri di sebuah tempat yang dinamakan Gua Hira. Di gua tersebut Rasulullah memperoleh petunjuk dari Allah, menerima wahyu dari Allah. Wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah adalah surat Al-Alaq, terutama adalah ayat 1 sampai 5. Ada yang sudah hafal? Kelas 5, kelas 6 tahu surat Al-Alaq itu ini? Surat Al-Alaq, surat Iqra. Tahu? Ya. Bisa? Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Nah, 5 ayat ini yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat itu Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi atau rasulnya. Apa yang tertulis, apa yang ada dalam surat Al-Alaq itu, perintah yang pertama. Perintah yang pertama, kita dianjurkan untuk belajar, untuk membaca. Tujuannya apa? Biar pandai. Kalian juga pada saat itu ya belum bisa membaca. Di sekolah nih, di kon sekolah, kon sinau, ben iso maca, ben pinter. Begitu juga awal pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah yang ada dalam surat Al-Alaq. Itu perintah yang pertama adalah perintah untuk membaca. Nah, pada saat itu Rasulullah menerima wahyu dalam usia yang tidak muda lagi, tidak anak-anak lagi, tetapi usianya sudah mencapai usia 40 tahun. Baru menerima wahyu perintah Allah untuk menyampaikan ajaran agama Allah. Dalam kaitannya dengan surat Al-Alaq tadi, yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jangan sampai kita, kalau kita menjadi anak yang pandai, terus lali kat Gusti Allah. Tidak boleh ya. Kita jadi orang pandai harus lebih dekat kepada Allah. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh melupakan Allah. Semua yang kita lakukan itu adalah atas kehendak Allah. Khalaqal insana min 'alaq. Siapakah Allah itu? Allah adalah yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan kita semua ini. Itu adalah Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian barulah Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran yang diterimanya kepada orang-orang dekatnya. Siapa? Istrinya. Istrinya siapa namanya? Istrinya Rasulullah yang senantiasa mendekati, yang senantiasa berjuang dekat dengan Rasulullah. Siapa? Khadijah. Nah, inilah istri Rasulullah SAW yang luar biasa, membantu, menemani, dan juga membela Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Pada saat itu ya, Khadijah ini bukan seorang perempuan yang biasa, tapi luar biasa. Kenapa? Sebelum Rasulullah ini menjadi seorang Nabi dan Rasul, Khadijah ini adalah seorang saudagar, seorang pengusaha yang kaya raya. Kalau dalam sejarah, Khadijah ini mampu menguasai 2/3 wilayah di Jazirah Arab, di kota Mekah sana. Karena apa? Saking luar biasanya kayanya
saking luar biasanya harta kekayaannya, maka Khadijah ini termasuk adalah saudagar atau perempuan yang sukses. Nah, dari harta kekayaannya tersebut, Khadijah rela untuk dipergunakan dalam menyampaikan, dalam membantu dakwahnya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Terutama adalah sahabat-sahabat dekat Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Sapa wae? Siapa saja yang tahu nama-nama Khulafaur Rasyidin? Ada berapa? Ada 4 sahabat Rasulullah yang sangat setia, yang dekat, yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Ada yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, ada yang namanya Umar bin Khattab, ada yang bernama Utsman bin Affan, ada yang namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW inilah kemudian ajaran Islam bisa dikembangkan. Ajaran Islam kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat di lingkungan kota Mekah. Namun selama kurang lebih menyampaikan ajaran Islam kira-kira 13 tahun di kota Mekah, Rasulullah tidak henti-henti mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, terutama dari suku Quraisy. Salah satu tokoh yang sangat membenci Rasulullah termasuk adalah pamannya Rasulullah sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya. Kemudian juga ada lagi yang bernama Abu Jahal. Saking bencinya Abu Lahab ini kepada Rasulullah, maka Allah menulis sendiri dalam satu ayat, dalam satu surat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Apal, boten? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Azna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa ra'atuh hammalatal hatab fi jidha adlun min masad. Ini surat Al-Lahab yang menceritakan tentang perjalanan usaha yang dilakukan Abu Lahab beserta istrinya, yang mana beliau sangat membenci Rasulullah. Maka Allah menulis, mencatat yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Tujuannya apa? Agar kita umatnya Muhammad, agar kita orang-orang Islam bisa mengambil pelajaran dari surat Al-Lahab yang diturunkan oleh Allah, supaya kita semuanya tidak mencontoh, tidak menjadi pengikut-pengikut atau apa yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad. Untuk itu, marilah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita tidak henti-henti untuk selalu bersyukur kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, banyak belajar, banyak menuntut ilmu agar kita lebih dekat kepada Allah. Karena apa? Dengan kita belajar, kita mengikuti ajaran yang Rasulullah SAW contohkan. Dengan belajar kita akan lebih dekat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan. Karena apa? Hari ini atas ridha Allah, atas kesehatan yang diberikan kita pada kita semuanya, kita bisa memperingati Maulid Nabi, miladnya Rasulullah SAW. Dan semoga kita semuanya bisa menjadi umatnya Rasulullah sampai di yaumul akhir nanti. Dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya, akan dibebaskan dari siksa nerakanya, akan menjadi penghuni-penghuni surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada kekurangan, ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang dulu ya. Tetap tenang dulu. Dulu Bapak Sidik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, Bapak serta Ibu guru yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita semua berkumpul di halaman sekolah, di depan sekolah dalam rangka apa anak-anak? Kowe kok kumpul nang kene kabeh iki jane acara apa jajal ayo. Tadi mereke Pak Edi mboten. Acara apa mau Cak? Memperingati Maulid Nabi utawa bahasa Indonesia ini apa ku? Laire Kanjeng Kanjeng Nabi lahire ana ing dina Isnin tanggal 12 bulan Maulud. Jadi bulan Maulud memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Apa diperingati? Ingat nggih, ini penting anak-anakku sedikit saja. Kanjeng Nabi lahir itu untuk apa? Mencerahkan, untuk memberi tauladan. Tauladan apa? Akhlak yang baik, akhlakul karimah. Akhlak iki piye to? Awakmu ning sekolah diwarai apa jenenge kuwi? Iya, belajar pinter. Selain belajar kudu diwarai tata krama. Iki waktu kuwi zaman jahiliyah. Wong Arab yo pinter-pinter lho. Pinter-pinter canggih-canggih neng ora duwe tata krama, ora duwe sopan santun. Lah mulane mau diterangke Pak Edi banyak sekali nggih tuntunan dari Kanjeng Nabi supaya apa kesimpulannya? Kamu harus bisa mencontoh, bisa menoladani seperti Kanjeng Nabi, sopan santun. Kowe nang omah yo basa karo bapak ibu ora jajal ya. Mboten. Ya kudu basa. Nek arep iki tata krama, karakter mula mau diterangke Pak Edi banyak sekali. Kamu harus bisa mengambil hikmahnya. Intinya Kanjeng Nabi lahir itu adalah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, itu akhlak yang bagus. Paham anak-anakku? Paham. Jadi ya penting loh canggih. Kamu dengan Pak Guru, Bu Guru juga harus boso nggih. Aja kowe ape nanti Bu, kowe arep nanti Pak. Anggo boso. Nah, petok ning dalan ya. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Pak Guru. Ngoten nggih? Kudu boso. Badhe tindak pundi Bu? Badhe tindak pundi Pak? Ngoten nggih? Latihan boso kromo. Nah, ini untuk anak-anakku sedikit, untuk Bapak dan Ibu guru jangan lupa nggih. Memang sekarang bahasa Jawa agak langka. Kita memang tidak kita sadari apa nggih, intensitas pelajaran bahasa Jawa memang sangat kurang sekali. Bentar. Iya, Pak. Akhlak awakmu jadi pelajar, jadi anak sekolah harus tahu akhlak tata krama. Nek mlaku nang ngarepe Pak Guru, Bu Guru ya dilo. Gitu. Dilo amit 1000 Bu. Amit 1000 Pak, ngono nggih.
itulah sedikit tentang hikmah dari Maulid Nabi. Untuk itu kali ini kalian membawa bekal. Kita gowo bontot, isinya apa bontot iki? Ndak. Ya apa? Oh, mie ya mie. Gue sak durunge dipangan iki gue didongani bareng bareng sing donga sapa? Pak Edi. Nah, untuk itu dari Pak Mukrim sedikit hikmah Maulid Nabi, semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Terima kasih. Mari anak-anakku duduk dulu terima kasih. Ya, sebelum kita berakhir ya, kita biasakan dulu berdoa di dalam segala macam kegiatan ya, aktivitas apa wae diawali dengan doa. Doanya apa saja ya, yang intinya ya baik basmalah ya. Kalau mau makan juga berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa, kemana saja, aktivitas apa saja kita awali dengan doa ya. Kita pertemuan kali ini mari kita sama-sama berdoa, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena hari ini kalian, kita semua ini masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah, diberikan rezeki, termasuk makanan yang kalian bawa ini semuanya atas rezeki dari Allah. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa fihi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakharatil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin imama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sebelum makan doa dulu, doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terima kasih. Ya. Enggak usah cepet-cepetan ya, dinikmati saja. Ketinggalan kelas 1. Apa? Kelas 1. Dia gimana sego kure? Jangan kalah. Kamu wis diparingi piring gak apa-apa, maam lah ki. Ini di sana. Ayo Tang, tambah lemu.